Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya dan Dokter Feby, Dokter Andri. kita hari ini mau berbincang kembali tentang bincang keluarga yang kita sudah janjikan setiap minggu akan kita ngobrol-ngobrol ya, sebenarnya sharing ya. Dan melanjutkan perbincangan kita kemarin, kita itu mau membicarakan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi setelah melahirkan si kembar. Nah, mungkin ini akan banyak istri saya yang cerita ya tentang apa yang terjadi ketika si kembar itu akhirnya lahir. Dan kemarin kita sudah cerita bahwa dia banyak mengalami kesulitan lah intinya ya, harus masuk NICU karena prematur ya 34,5 minggu ya, saya ingat banget. Dan berat lahirnya itu hanya di bawah 2 kilogram. Jadi si satu itu 1,9 ya. Yang satu lahir lagi kedua, yang pertama 1,4. 1,4. Nah, pada saat kita pulang ke rumah itu kita nggak membawa anak jadinya karena anak itu masih di perina ya, masih di perina, iya. Perinatologi ya. Dan saya ingin mencoba menanyakan nih kepada istri saya waktu itu ketika kamu pulang ke rumah gitu ya, apa tuh yang dirasakan ketika kan biasanya ibu membawa si anak gitu nih, sekarang enggak gitu, gimana tuh? Pastinya sedih ya kalau misalkan kita ibu yang sudah pulang ke rumah, biasanya kalau habis melahirkan kan pasti bawa babynya gitu kan. Nah kali ini kita pulang, anak pertama kita nggak ikut kita pulang gitu, jadi kitanya udah bisa pulang meskipun waktu itu saya 5 hari kalau nggak salah ya di rumah sakit ya. Biasanya kalau ibu melahirkan biasa kan 3-4 hari ya, saya agak butuh lebih lama karena permasalahan yang minggu lalu kita udah ceritakan. Tapi karena anak kami waktu itu si kembar emang berat lahirnya kurang, tapi udah bersyukur sih ya, dia nafasnya ternyata dibantu sebentar aja terus udah bisa nafas sendiri gitu kan. Jadi dia dari NICU cuman semalam. Kalau NICU itu kan kayak ICU-nya orang gede ya. Nah terus dipindahin ke perina. Perina itu kayak HCU-nya orang gede lah gitu. Jadi di situ dia untuk supaya berat badannya itu sampai minimum 2 kilo baru bisa dibawa pulang. Gitu. Jadi dipastikan semuanya baik baru bisa dibawa pulang. Jadi waktu itu kita pulang tanpa membawa si kembar. Tentu rasanya sedih ya, cuman ya dipikir lagi ini demi kebaikan si kembar juga gitu kan. Kita kan nggak mau ada apa-apa dengan si kembar pada saat dia pulang dong gitu kan. Jadi ya udah sedih sih pasti, sampai kadang-kadang mikirin gitu ya. Pernah malam-malam itu, sampai kalau malam-malam biasa kalau ibu-ibu baru kan pasti ini ya terganggu gitu tidurnya gitu. Tapi kalau ini kita nggak ada babynya, jadi itu berasa banget sih ada yang sesuatu yang menyedihkan, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Tapi waktu itu apakah kamu pernah sempat sampai merasakan kayak ada perasaan depres gitu, berkaitan dengan kondisi jadi waktu kayak itu ya? merasa kalau kita bicara tentang secara diagnosis klinis kan depresi itu ada gejala seperti sedih yang berlebihan sampai 2 minggu, karena anak kita kan itu lebih dari 3 minggu ya di yang satu 2 perina. minggu lebih, yang 3 minggu lebih. Jadi sejak pulang itu ada perasaan sedih yang terus menerus tiap hari, ada perasaan putus asa gitu nggak? Enggak sih, enggak sampai segitu. Cuman memang kadang-kadang yang rasa itu rasa kangen banget gitu. Rasa kangen banget pengen lihat si baby gitu kan. Cuma kan beruntungnya kan setiap hari kita masih bisa ke sana kan. Jadi setiap hari ke sana itu dari pagi sampai siang. Nah, baru kadang-kadang sampai agak sore, nah baru terus kita pulang gitu. Jadi ada saat-saat sih di mana kangen banget tuh sampai nangis-nangis gitu kan. Iya. Jadi saya menyaksikan sendiri tuh waktu itu pulang praktek ya, kayaknya sore, terus kemudian akhirnya kok tiba-tiba istri saya diem dan kemudian menangis gitu karena mengingat si itu karena kangen kecil banget gitu rasanya gitu ya, di rumah nggak ada, dan kangen. Sementara waktu itu kan yang saya pernah cerita kan, kakak saya kan melahirkan 4 hari sebelumnya. Dia udah ada babynya gitu di rumah kan. Nah saya nggak ada babynya gitu di rumah. Kita dalam satu rumah nih ceritanya. Jadi itu sedih banget. Sampai kadang-kadang
saya tuh malam suka nelpon ke Nicu, suka nelpon ke Perina. Cuman mau nanya, anak saya lagi ngapain gitu, padahal nggak lagi ngapa-ngapain juga Iya, pastinya kan. karena Ya lagi biasa tidur-tidur tidur aja gitu. gitu, mau ngapain baby kayak gitu. Tapi cuman nelpon, sus, apa namanya, ini anakku lagi ngapain gitu. Baru abis dikasih susu, apa namanya dok, gitu-gitu. Jadi mungkin susternya juga ngerti kali ya perasaan saya gitu. Jadi ya asal cuma nelfon, meskipun nggak bisa lihat, waktu itu belum ada video call ya. Belum, Belum jadi ada. tahun 2011 Iya, gitu jadi ya, cuma nelfon 2011. aja gitu. Yang penting udah. Belum terlalu lah, Iya, orang belum terlalu akrab dengan video call seperti sekarang gitu. Yang Jadi penting udah mungkin ada nelfon. tapi kita Kita nggak nggak ada. menggunakan lah Kita ya, nggak karena ada. HP-nya juga mungkin masih belum Iya. supported gitu ya. Jadi ya udah bersabar untuk nunggu besok paginya datang lagi gitu untuk ini gitu. Tapi kalau misalnya ketika pulang, kan gini ya, yang sering kali ini sih kita nggak ngomongin soal pulang dulu. Aku sih bicara juga dengan teman-teman gitu ya, masalah yang berkaitan dengan pemberian air susu gitu ya. Kemarin kita sempat bahas tuh bagaimana pemberian air susu itu akhirnya tidak bisa kita lakukan secara eksklusif lah ya. Jadi si anak akhirnya mendapatkan air susu ibu, tapi juga dicampur dengan formula gitu ya. Dan kita tahu nih sebagai dokter, kalau dicampur di awal itu, apalagi anak kita banyak mendapatkan antibiotik juga ya kayaknya ya, karena di awal itu dia langsung dapat antibiotik ya. Itu rentan akan terjadinya alergi di kemudian hari ya, apalagi istri saya ini memang ada bakat alergi ya, namanya atopik lah istilahnya kalau kita di dalam ilmu kedokteran itu. Nah, kita udah tahu risiko, tapi kita lakukan juga gitu saya tahu teman-teman mungkin kenapa tahu risiko tapi dilakukan juga dok. Memang karena nggak ada pilihan gitu ya. Iya, karena pilihan itu masih lebih baik dibandingkan pilihan yang lain. Jadi gitu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ya udah aku ambil pilihan itu? Karena saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang seringkali memaksakan kan pilihan. Pokoknya anak maunya aksi eksklusif, padahal anaknya sendiri nggak bisa gitu mendapatkan itu gitu. Tapi dia paksain mendapatkan itu. Nah, bagaimana kamu yang secara keilmuan kamu tahu, kamu sendiri juga atopik, tapi kamu merelakan itu. Bagaimana the way you thinking gitu, the way you perceive gitu ya, mendapatkan sesuatu yang kayaknya nggak nyaman itu dan tapi harus mau nggak mau dijalanin gitu, gimana tuh? Ya, yang pasti kalau kita kan tahu, maksudnya saya juga punya keinginan yang pasti untuk anak-anak saya itu bisa ASI eksklusif sampai 2 tahun gitu kan. Nah, cuman ya karena kondisi mau nggak mau, karena pilihannya kalau kita memaksakan pasti akan membahayakan si baby dong gitu kan, karena apalagi mereka kembar, saya yang baru seperti itu ASInya mungkin nggak sebanyak untuk kebutuhan mereka berdua. Karena kan biasa ASI itu kan kalau baru keluar banyak itu lebih banyak di hari ketiga, hari pertama kedua itu kan biasanya belum keluar kan, baru kolostrum yang dikit-dikit gitu kan. Nah sedangkan si baby ini kan butuh cairan, dia butuh cairan yang cukup gitu. Jadi nah, waktu itu memang jadinya dikasih susu yang non-HA tuh, saya ingat banget. Jadi yang hipoalergenik gitu ya. Kan ada level-levelnya tuh kalau untuk yang baby alergi. Nah, non-HA itu masih yang level sedang lah. Ada lagi tuh yang kalau lebih alergi lagi tuh ada lagi susunya gitu. Nah, itu masih level menengah lah gitu. Masih bersyukur lah anak kita bisa dengan itu, nggak ada reaksi apa-apa gitu. Dan cuma memang waktu itu susternya bilang, dedenya kayaknya lebih suka nih kalau dikasih ASI gitu. Iya ya. Dan itu bikin seneng gitu. Maksudnya sebagai ibu pasti seneng dong kalau misalnya anak kita itu lebih suka gitu sama ASI gitu. Jadinya lebih rajin untuk mompa, kita juga lebih rajin untuk maksudnya makan makanan yang cukup, bernutrisi gitu, supaya misalnya ASInya ada gitu. Jadi seneng gitu kalau setiap hari tuh bisa bawain mereka ASI gitu. Jadi ya kebahagiaan tersendiri lah buat seorang ibu. Cuman yang nggak dipaksain gitu, jadinya dia dapat setengah-setengah lah gitu ya, biar semuanya terpenuhi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya memang kali itu saat itu kayaknya kita memang lebih memikirkan bagaimana kita bisa dapat hal-hal yang mungkin masih kita bisa ya maksudnya di antara sekian banyak pilihan yang paling penting yang bisa kita pilih gitu ya. Dan itu menurut saya sampai saat ini kita masih pegang ya. Saya juga sering bicara sama teman-teman kan ya, bahwa hidup ini kan memang nggak selalu dapat apa yang kita mau gitu ya. Mau nggak mau deh kalau misalnya lagi dalam keadaan seperti itu,
kita bisa lakukan yang mana yang terbaik lah di antara pilihan-pilihan lainnya gitu. Nah, waktu kita mulai mendapatkan si kembar ini gitu ya, kita kan tahu bahwa ketika anak ini lahir dalam keadaan yang tidak cukup bulan, dengan berat badan lahir rendah. Itu tantangan tuh selalu ada. Saya ingat banget waktu itu juga ada kasus bayi yang nggak cukup umur, bayi lahir rendah dan mengalami kebutaan ya akibat Iya, itu nggak lama oksigen sebelum mereka lahir ya. akibat oksigen yang katanya terlalu berlebihan gitu. Dan memang itu sebenarnya adalah salah satu kerentanan risiko pada bayi yang lama dalam inkubator ya. Betul. Dan juga kalau anak itu tidak cukup umur gitu ya. Kadang-kadang banyak banget risikonya deh. Kayaknya tuh waktu itu kita pikirannya tuh, aduh nanti anakku bakalan buta apa enggak? Apakah dia bisa mendengar ya? Karena waktu itu juga dipesenin ya. Karena saya sampai sama istri waktu itu ke rumah sakit khusus THT di daerah BSD ya. Untuk memeriksakan itu gitu. Telinga mereka gitu. Nah, melihat keadaan seperti itu, gimana tuh kamu perasaan sebagai seorang ibu? Jadi kayaknya tuh kita khawatir apakah anak kita tuh bakalan tumbuh dengan baik. Terus waktu itu harapan atau pikiran yang ada tuh apa sih, Say? Waktu itu terus terang teman-teman entah kenapa saya itu mempunyai keyakinan bahwa anak saya akan baik-baik aja gitu. Jadi keyakinan yang sama dulu waktu kita awal menikah gitu ya, meskipun awalnya belum masih sedikit penghasilannya, tapi ada keyakinan bahwa nanti pasti kita bisa gitu. Dan ini keyakinan yang sama waktu saya mendapatkan si kembar dengan berbagai masalah seperti itu, tapi ada keyakinan bahwa anak saya akan sehat kok, gitu, nanti akan tumbuh dengan baik gitu. Jadi nah itu keyakinan itu, di samping satu lagi juga bersyukur karena waktu itu teman-teman di waktu mereka lahir sebelumnya kalau nggak salah ya, jadi ada juga baby lahir berat lahir rendah dan beratnya cuma 700 gram. Bayangin, cuma setengahnya beratnya anak saya, 700 gram gitu. Dan itu baby itu bertahan ya, jadi selama anak saya ada di sana, baby yang 700 gram itu ada di situ juga. Dan dia mengalami masanya tentunya lebih besar lagi gitu kan. Itu cukup kecil ya sebenarnya kalau nggak salah. Kalau dari penelitian itu sekitar yang paling bisa di Amerika waktu itu sekitar 500 gram. Iya, baby lahir 700 gram. Itu 700 gram. Dan itu saya melihat, aduh maksudnya saya masih jauh beruntung dong gitu ya. Anak saya 1,4, 1,9. Jadi tuh ya bersyukur lagi gitu kan. Dan perasaan-perasaan seperti itu kemudian ditunjang oleh teman-teman, saudara ya, suami terutama gitu. Jadinya perasaan itu yang ada muncul positif aja gitu. Jadi dibilang dokter ini tuh harus periksa ini, matanya, telinganya, apa semuanya oke, udah dijalanin aja gitu. Ya, saya ingat dulu waktu THT juga pertama kali dibilang yang satu tuh yang lahir 1,4 itu belum berkembang bagus banget ya. Sampai kita harus kontrol yang kedua kalinya, bersyukur yang kedua kalinya sudah normal gitu ternyata hasilnya. Jadi ya itu. Kalau misalnya waktu itu pemeriksaan THT sih kayaknya nggak terlalu... Iya, yang nggak terlalu serem ya. Iya, yang serem itu periksa mata. Itu yang serem banget karena harus ada benda yang dimasukkan ke mata dia dan ditempelin ke bola mata dia gitu untuk mengukur tekanan atau apa nggak salah gitu ya. Saya ingat banget waktu itu dengan dokter Kianti Darusman, spesialis mata di Rumah Sakit Eka Hospital. Dia yang melakukan. Iya, memang karena dokter Kianti kan spesialis konsultan mata anak ya. Iya. Dan dia bilang, kamu kalau nggak kuat lihat udah kamu di luar aja gitu. Iya. Bilang gak usah. Jadi pertama kali saya lihat dan saya ikut nangis gitu karena kan dia ya sakit ya, anaknya juga nangis gitu digituin. Cuman ya mau nggak mau harus dilakuin gitu kan. Jadi yaudah yang kedua kali saya bilang saya nggak mau masuk, udah kamu aja masuk. Jadi saya tunggu di luar gitu. Jadi nggak tega gitu ngelihatnya deh. Nah itulah sebenarnya hal-hal yang mungkin kita bisa lihat bahwa ketika orang yang kita sayangi atau kita cintai seperti anak kita itu mengalami situasi sulit gitu ya, kita sebagai orang tua juga terpengaruh besar pastinya ya, karena itu darah daging kita. Dan kalau kita tidak membuat diri kita kuat menghadapinya itu akan sulit sekali rasanya buat mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya ke depannya. Nah harapannya mudah-mudahan apa yang kita sharing ini sebenarnya bisa ya menjadi pengalaman dan kemudian buat teman-teman mengambil maknanya gitu. Nah ada hal nggak yang menarik di dalam proses perkembangan itu? Saya waktu kita masih sering bolak-balik ke rumah sakit untuk periksa-periksa seperti itu.
Iya, tentunya itu membuat suatu perjalanan kita sendiri dengan kita dan anak kita gitu ya menjadi kalau sekarang ya cerita yang indah untuk dikenang gitu ya. Ya, makanya kita mau Dan sharing nih sama iya, teman-teman. Kita nggak mau bagi sebelumnya. Kita nggak pernah membagi cerita ini heeh, sebelumnya karena saya juga bukan orang yang tipikal. Ya, memang saya suka posting-posting dengan keluarga, dengan iya, istri. Tapi untuk hal-hal yang terlalu detail saya tidak bagi sebenarnya. Jadi biasanya saya bagi di saat kemarin kita diskusikan iya, dengan membuat vlog ini hubungan keluarga, suami istri dan heeh. segala macam. Saya coba pengen share aja gitu apa yang bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua gitu. Iya, jadi, meskipun dari awal kehamilan gitu ya, ya surprise banget tapi disertai dengan, masalah kesehatan, saya, kemudian sampai lahirnya prematur, baby harus, lama di Perina gitu ya. Sampai saya ingat waktu itu mama saya selama saya hamil itu hipertensinya nggak bisa turun, meskipun udah dengan obat. Jadi mama saya juga tegang. Hmm, Jadi mama saya itu sampai bilang, "Udah deh cukup, udah," maksudnya kalau saya hamil kayaknya dia tensinya naik nggak bisa turun gitu ya. hmm, Jadi, nah itu mengkhawatirkan keluarga juga, tapi satu sisi ada keyakinan yang saya bilang tadi, entah dari mana itu saya yakin pasti, everything's gonna be okay gitu. Jadi, hmm. dan terbukti thanks God sampai sekarang semuanya baik-baik gitu ya. Saya inget dulu waktu pas mereka udah pulang ya, si kecil ini udah berdua di rumah, mereka dalam satu box, itu saya inget banget kalau kalau mereka tidur pun itu kita nggak berani ninggal gitu kan. Hmm. Jadi kita liatin aja gitu, napas nggak ini anak Ya, gitu ya, karena kita tahu kan ada resiko untuk baby yang baru lahir apalagi prematur gitu kan untuk henti nafas tiba-tiba ya. ya. Jadi kita takut banget. Jadi eh di meskipun malam ya, jadi kita saya ingat banget saya, Jaga suami saya gantian. dan ada suster saya satu gitu ya, babysitter yang memang saya hire sebelum saya melahirkan, itu kita gantian tidur setiap 2 jam. Ya. Jadi setiap 2 jam bangun tidur untuk ngeliatin dia, anak ini meskipun mereka lagi tidur kita liatin gitu. Hmm. Jadi itu Termasuk saya membuat susu dan saya punya iya, pengalaman menarik itu karena itu beberapa bulan pertama kayak gitu. saking ngantuknya anak itu akhirnya waktu di pangkuan dipeluk itu merosot ke bawah gitu. Untung di tempat tidur ya, Untung di jadi tempat jatuhnya ke tidur, tempat tidur. nggak di tempat tidur sebenarnya di apa namanya tuh couch ya, yang kayak buat Sofa tempat sofa menyusui. buat Hmm, menyusui, itu merosot ke bawah gitu. Karena apa ya, saking ngantuknya karena pagi kan masih praktek waktu itu dan iya. pulang malam masih harus ngejaga gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya menarik sih untuk di-share. Iya, akhirnya kita nggak kuat, akhirnya kita hire satu lagi, suster lagi gitu. Jadinya ada yang bantu dua gitu ya. Hmm, Karena mereka juga setiap 2 jam bangun, nyusu gitu ya. Jadi satu nyusu, satu minum susu botol gitu ya. Terus gantian lagi setiap 2 jam gitu. Jadinya ya itu sesuatu yang indah lah untuk dikenal. Meskipun memang rasanya capek, ya, tapi eh, ketika kita melihat anak kita itu rasa capek hilang semua iya. kok gitu. Jadi Dan itu. mungkin kalau dari sisi pemikiran laki-laki saat itu adalah secara sportif ekonomi finansial Iya, itu juga salah satu yang mungkin waktu itu kita mhm, benar-benar kelihatannya harus ngepas gitu ya. Misalnya kayak mhm, saya bilang sama istri saya waktu itu, kayaknya kalau saya harus begadang terlalu lama, saya nggak kuat gitu. Karena mhm, otak ini dipakai pada saat hari itu untuk ketemu dengan pasien kasihan. gitu. Jadi mau nggak mau kita hitung-hitung gimana kalau kita minta asisten satu lagi untuk menemani istri Mhm, juga di saat pagi gitu ya. Jadi benar-benar bisa menjaga kesehatan, semuanya kita oke. Ya kita hitung-hitung masuk deh, bisa ya. Walaupun ya akhirnya kita harus ngirit di beberapa kondisi ya, tapi iya. intinya ya masih kita bisa lakukan lah. Karena kami punya satu, kesepakatan kalau misalnya kami punya anak itu adalah tanggung jawab kami. Jadi, kami nggak mau merepotkan orang tua gitu ya, nggak mau Hmm, maksa mama supaya, bantu kita nemenin ya, jaga anak gitu. Kita udah punya kesepakatan itu, jadi kita tahu ya, benar anak kita adalah tanggung jawab kita, nggak kalau mama mau bantu jaga itu terserah mama, hmm, kita nggak minta gitu kan. Jadi ya, ya udah kita sama hire, babysitter. Jadi kadang-kadang ya, kalau misalnya minta bantuan mama aja kalau memang lagi butuh banget, hanya sekedar untuk nemenin ngeliatin, ya. bukan ngengasuh gitu. Nah, minggu depan kita akan menceritakan hal tersebut buat teman-teman semuanya. Jadi, apa bedanya ketika kita tuh nanti dua-duanya sudah bekerja ya. Jadi istri Mhm, saya kembali bekerja setelah punya anak kembar itu 3 bulan ya setelah itu saya iya, bekerja dan kita tidak mendapatkan bantuan dari orang tua untuk mengawasi anak kita saat di rumah. mhm, Jadi benar-benar kita menyerahkan ke babysitter kita mhm, apa yang kita ya kita taktik kita bagaimana supaya tetap mhm, anak-anak itu terjaga.
Dan tentunya juga ada satu kejadian yang mungkin nanti akan saya ceritakan juga ya. Ketika anak itu sudah mulai besar sedikit ya, salah satu babysitternya ada yang bermasalah. Saya nanti akan ceritakan ke teman-teman di minggu depan bersama dengan Dr. Feby. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan berdua hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menunggu vlog kami ini ya, tentang bagaimana kita dari awal menikah sampai sekarang sudah punya anak 3. Nanti masih ada beberapa hal yang mungkin akan kita ceritakan di video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan subscribe di YouTube channel saya Andre Psikosomatik untuk mendapatkan video-video terbaru setiap harinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Salam sehat jiwa. Bye bye.